Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya akan paparkan satu masalah signifikan di dalam penelitiannya Ustadz Adi Hidayat, sehingga berkesimpulan bahwasanya hadis yang mengatakan inni wajjahtu di dalam doa iftitah Nabi tidak diamalkan, bahkan tidak dihitung, sehingga dinyatakan tidak ditemukan. Pangkal persoalannya adalah ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya mayoritas bahkan hampir semua hadis yang merilis doa iftitah Nabi tanpa ini, yaitu wajah tuh, semua bermuara kepada Abu Rafi. Lalu ada satu hadis yang juga bermuara kepada Abu Rafi tetapi memakai ini. Jadi satu hadis bersumber dari orang yang sama berbeda dengan mayoritas hadis yang lain. Dengan jalur yang sama, sumber yang sama dari Sayyidina Ali ke Abu Rafi, rata-rata tidak ada yang pakai ini. Lalu ada satu yang pakai ini. Itu pun jalur riwayatnya ada Muhammad bin Ishaq yang dikenal sebagai mudallis. Maka ini masalah. Kok bisa tidak sama? Sehingga mengenyampingkan yang satu, mengambil yang banyak. Ini adalah pernyataan yang sangat ceroboh atau tidak berhati-hati. Sekarang mari kita pastikan. Satu, dalam Sahih Muslim itu hadis doa iftitah Nabi wajah tuh yang melalui jalur Sayyidina Ali itu bukan dari jalur Abu Rafi, tetapi dari anaknya Abu Rafi. Jadi mesti di situ ada An Ubaidillah bin Abi Rafi. Ingat, Ubaidillah. Jadi Abi Rafi itu disebut sebagai bapaknya, bukan sebagai jalur riwayatnya. Jadi bukan An Ubaidillah An Abi Rafi, bukan, tapi An Ubaidillah bin Abi Rafi. Dan itu sama dalam Sunanu At-Tirmidzi ya Ubaidillah bin Abi Rafi. Sunanu Ad-Dirami ya Ubaidillah bin Abi Rafi. Sunanu An-Nasa'i ya Ubaidillah bin Abi Rafi. Musnad Ahmad Ubaidillah bin Rafi ya, sama bin Abi Rafi atau bin Rafi itu. Jadi nggak ada yang bermuara kepada Abu Rafi. Justru kalau mau pakai teori tentang kesamaan sumber, yang wajah tuh ini tidak ada yang dari Abu Rafi, tetapi semua dari anaknya. Tidak ada maksudnya dalam kitab-kitab yang saya sebut tadi itu, Muslim lah, Tirmidzi, Dirami, Nasa'i, Musnad Ahmad. Lalu adalah satu hadis dalam kitab Al-Mu'jam karya Imam At-Tabrani itu. Di situ menggunakan jalur Abu Rafi, yaitu dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham dari bapaknya. Ingat, tidak langsung ke Abu Rafi, tapi dari bapaknya, an abihi. Jadi ada lagi satu jalur, baru an Abi Rafi, ya kan? Isinya adalah ini wajah tuh. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita sudah baca penjelasan ini, berarti 5 kitab hadis tadi sebelumnya, yaitu Muslim, Musnad Ahmad, Tirmidzi, Dirami, dan Nasa'i, mengatakan bahwa dari jalur anaknya Abu Rafi, hadisnya tidak pakai ini. Kemudian ada satu hadis yang dari jalur Abu Rafi'nya, bukan dari anaknya. Nah, ingat, dari jalur Abu Rafi'nya itu malah memakai ini. Wa Abu Rafi berkata, wa qa'a ilayya kitabun. Saya menerima kitab. Ini ucapannya Abu Rafi. Jadi sumbernya dari Abu Rafi. Saya menerima kitab. Di situ ada tulisan bahwasanya iftitah Nabi itu memakai ini. Seperti itu. Ya. Jadi bedakan. Jadi yang tidak pakai ini itu justru dari Ubaidillah. Yang pakai ini dalam Mu'jam Al-Kabirnya Imam Tabrani itu dari Abu Rafi, di mana dia menceritakan mendapatkan sebuah kitab yang isinya seperti itu. Jadi kan jelas terbalik teorinya Ustadz Adi Hidayat itu ketika mengatakan semuanya dari Abu Rafi itu tanpa wajah, tanpa ini. Lalu ada satu yang pakai ini. Ya terbalik sekali. Justru yang Abu Rafi itu yang pakai ini, yang dari anaknya tidak pakai ini. Lain orang, lain matan, jelas hal yang wajar. Lain orang, lain matan itu hal yang wajar. Jadi dari jalur ini hadisnya. Dari jalur ini hadisnya. Ya jelas biasa hal seperti itu. Tetapi kalau lalu ini dianggap dari satu sumber, sehingga lalu kita membangun pemikiran atau membangun konsep ini sama-sama dari satu orang, yang 5 menyatakan wajah tuh, yang satu menyatakan ini. Berarti ini masalahnya di mana? Oh, di yang satu mesti ada yang salah. Oh, ternyata ada mudallisnya. Nggak seperti itu cara memahaminya, nggak seperti itu. Gambarannya aja sudah keliru gitu. Gambarannya keliru.
Al-kholalu fit tasawwur kholalun fil hukmi. Kalau cara menggambarkannya meleset, pasti kesimpulannya meleset. Jelas itu. Taruhlah 6 hadis, yang 5 pakai wajah tuh, yang 1 pakai ini. Itu yang 1 beda sumbernya dengan yang 5. Kok lalu dikatakan semuanya sama, lalu 1 yang berbeda matanya. Sehingga seolah-olah digiring bahwa yang 1 ini mesti aneh itu. Diperteballah dengan Ibnu Ishaq itu, Muhammad bin Ishaq. Terus ada lagi yang lebih tajam, Ustaz Adi Hidayat ini ingin menampilkan betapa bermasalahnya Muhammad bin Ishaq. Kenapa? Karena katanya beliau di satu hadis dalam Mu'jam at-Tabrani dengan jalur yang sama, sekali lagi mengulang dengan jalur yang sama, Abu Rafi dia mengatakan bahwasanya pakai ini wajah tuh gitu. Tetapi dalam Al-Kifayah punya Junaid Al-Baghdadi dengan sumber yang sama yaitu Abu Rafi, tetapi Abu Ishaq ini meriwayatkan kepada orang lain, ya, kepada bin Bukair kalau tidak salah, itu tanpa ini. Langsung wajah tuh. Jadi kalau dalam At-Tabrani Muhammad bin Ishaq ini kan meriwayatkan kepada bin Salamah itu memakai ini wajah tuh. Sementara di Al-Kifayah punya Imam Al-Baghdadi itu Muhammad bin Ishaq ini meriwayatkan kepada bin Bukair dengan redaksi tanpa ini wajah tuh. Jadi kata dia sumbernya sama dari Abi Rafi, tetapi kok bisa beda karena ngomong kepada orang yang tidak sama. Seolah-olah pelin-pelan sehingga mau ditolak kan begitu. Ini kan membangun narasi. Padahal kalau kita teliti yang di dalam Mu'jam at-Tabrani itu sumbernya adalah dari Abu Bakar bin Muhammad bin Haris bin Hisham dari bapaknya. Jadi ada yang pertama itu dari Abu Bakar ya. Abu Bakar bin Muhammad bin Haris bin Hisham itu bukan sebagai jalurnya, tapi silsilah Abu Bakar ini. Jadi dari Abu Bakar bin Muhammad bin Haris bin Hisham, kemudian dari bapaknya, berarti dari bapaknya Abu Bakar ya. Qala Abu Rafi, bahwasanya Abu Rafi yang berkata. Apa perkataannya Abu Rafi? Waqa'a ilayya kitabun, saya terima kitab. Ya tahu jelas. Itu yang versi At-Tabrani yang ada ini wajahtuhnya. Sementara satunya yang versi Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayahnya itu, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham berkata. Ingat, yang berkata ini Abu Bakarnya. Jadi tidak melalui bapaknya lagi. Beda dengan yang tadi yang masih ada satu jalur yaitu bapaknya. Kalau yang di ini langsung dia sendiri Abu Bakar. Apa perkataannya? Dafa'a ilayya Abu Rafi kitaban. Saya menerima kitab dari Abu Rafi. Ya jelas beda, ini jalurnya pun beda, sehingga Abu Ishaq meriwayatkannya pun berbeda. Yang satunya Abu Bakar mengatakan, saya menerima kitab atau saya diberikan kitab oleh Abu Rafi. Jelas, yang memberikan jelas Abu Rafi, yang menerima jelas Abu Bakar. Lalu dalam kitab itu ada bacaan, wajah tuh tanpa ini. Yang satu lagi, bapaknya Abu Bakar. Kenapa saya bilang bapaknya Abu Bakar? Karena an Abi Bakrin bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham an Abihi. Sebelum ke Abu Rafi ada dulu tambahan an Abihi. Berarti Abu Bakar ini dari bapaknya. Abu Rafi berkata, dia atau Abu Rafi menerima kitab. Di situ apa? Yang menerima jelas Abu Rafi, tetapi yang memberikan tidak disebutkan siapa. Ya jelas beda, jelas beda. Bagaimana ini dianggap sama? Lalu kok bisa jalurnya sama? Tetapi karena Abu Ishaq berkata kepada bin Bukair itu pakai wajah itu tanpa ini, berkata kepada bin Salamah pakai ini. Berarti nggak masalah, ini satu berita kok bisa beda kan begitu. Padahal memang bukan satu berita, Pak, memang lain. Satu dari jalur Abu Bakar yang masih lewat transformasi bapaknya dulu, dan posisi bapaknya di sini mendengarkan perkataannya Abu Rafi bahwa dia menerima kitab. Yang satu lagi Abu Bakar sendiri langsung mendengar atau langsung menerima kitab bahkan dari Abu Rafi'nya. Ya jelas beda bagaimanapun. Bisa jadi kitabnya memang tidak sama sehingga isinya pun berbeda. Artinya kitab yang diterima Abu Rafi, yang diceritakan kepada bapaknya Abu Bakar, ingat kepada bapaknya Abu Bakar, berbeda dengan kitab yang diterima oleh Abu Bakar yang diberikan langsung oleh Abu Rafi. Ya mesti beda, jalurnya juga beda. Jadi seperti itu, menolak boleh tapi jangan menarasikan narasi-narasi yang dipaksakan. Sehingga di situ ada kesalahan-kesalahan. Kalau tidak mau pakai hadisnya Muhammad bin Ishaq, wah, dari Imam Syafi'i saja tidak memakai ini wajah tuh. Walaupun dalam kitab-kitab fikih itu ada. Wakhtaro Syafi'iyu ini wajah itu ada. Tapi saya tidak mau berpolemik soal itu. Terus kenapa Muhammad bin Ishaq itu tidak dipakai hadisnya bahkan oleh Imam Syafi'i? Sehingga dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya wajah tuh. Bahkan Wahbah Syuaili dalam kitabnya itu Wakhtar atau Al-Mukhtaru inda Syafi'i yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu adalah. Ingat Al-Mukhtar itu yang dipilih ya. Berarti ada objek yang tidak dipilih tetapi ada gitu. Yang tidak dipilih atau yang dipilih itu adalah yang wajah tuh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i teorinya la yuqbalu hadisul mudallisi hatta yaqula sami'tu au hadatsani. Sementara Muhammad bin Ishaq ketika merilis hadis ini wajah tuh itu dia an-anah. Wa qad an-anahu. Jadi dia dikenal sebagai mudallis plus dia dalam hadis itu juga menggunakan redaksi an.
tidak menggunakan hadasani atau tidak menggunakan sami itu. Berarti kloplah Imam Syafi'i tidak menerima hadisnya Muhammad bin Ishaq. Jelas, Imam Syafi'i jelas konsisten dengan teorinya, sehingga dia tidak memakai yang ini wajah tuh. Tetapi coba Anda simak, ini kalau mau bicara adil tentang Muhammad bin Ishaq, Anda simak ceramahnya Gus Koyum. Ada 4 atau 5 ulama hadis, ulama jarh wa ta'dil yang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Ishaq ini sikoh. Bahkan, ini satu hal yang ingin saya luruskan. Ketika Ustaz Hadi membacakan komentar ulama tentang Muhammad bin Ishaq, di situ ada la yatahayya'u al-qat'u bid-dhafi, kemudian pada akhirnya la ba'sa bihi. Itu kata Ustaz Hadi Hidayat, ini la yatahayya'nya nggak dibaca, tiba-tiba la ba'sanya dianggap itu secara kepribadian tidak apa-apa, tetapi hadisnya tidak diamalkan. Itu melenceng sekali. Gus Koyo mengatakan la ba'sa bihi itu adalah konsis kepada ngomong bagaimana status mengamalkan hadisnya. Tidak apa-apa diamalkan. Kenapa? Karena walaupun sering ada kesalahan atau walaupun mudallis, tetap sikoh. Tetap sikoh. Itu banyak sekali 4 atau 5 ulama yang mengatakan bahwa huwa hasanul hadis. Dia itu hadisnya bagus gitu. Makanya ini wajah itu tetap ada yang bisa mengamalkan sampai saat ini. Kan seperti itu. Artinya begini. Tidak elok kita menganggap tidak ada ya. Kenapa? Karena ulama-ulama jarh wa ta'dil saja masih banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Ishaq ini adalah hasanul hadis ya toh. Tidak bisa hadisnya langsung divonis doif. Doif saja, belum ke maudhu, apalagi pemalsu. Kalau jelas waddo pemalsu, baru hadisnya ditolak. Baru untuk ihtiraman kepada Nabi kita anggap ini bukan hadis, jelas itu kan. Oh ini bukan hadis itu, jadi ditolak itu hadis palsu. Tidak dihitung ditolak itu kalau jelas hadis itu hadis palsu gitu ya. Dan Muhammad bin Ishaq ini senior sekali, 85 Hijriyah lahir, matinya wafatnya tahun 151. Jadi setahun setelah Imam Syafi'i lahir. Dan itu dikomentari oleh Yahya bin Ma'in, dikomentari oleh Imam Ahmad, dikomentari oleh ulama-ulama senior dalam hadis di mana mereka komentarnya masih seimbang-seimbang saja, bahkan hasanul hadis. Itu coba Anda simak bagaimana Gus Koyum menjelaskan tentang mengcompare bagaimana penilaian ulama tentang Muhammad bin Ishaq ini. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ada orang yang mengatakan ini mudallis ditolak hadisnya, kemudian bahkan mau seolah-olah meriset membuktikan bahwa pelin-pelan gitu. Dari sumber yang sama karena ngomong kepada orang yang berbeda kok jadi beda gitu. Ya, ini sumbernya juga tidak sama, satu dari bapaknya, satu dari Abu Bakar. Yang satu versi bapaknya Abu Bakar itu mendengarkan perkataan Abu Rafi, dia menerima kitab. Yang satunya Abu Bakar menerima langsung kitab dari Abu Rafi. Ya memang lain, tapi dianggap sama, lalu dianggap sama, dianggap satu materi gitu. Tetapi ada perbedaan. Kenapa? Karena berbeda sumber. Seolah-olah kalau kepada A ngomongnya begini, kepada B ngomongnya begitu. Seolah-olah seperti itu. Itu luar biasa kurang etis menurut saya gitu ya. Kecuali memang persis jalurnya, persis. Misalnya A mengatakan ke B, mengatakan ke C, mengatakan ke D, 1 tambah 1, 2. A mengatakan ke B, mengatakan ke C, terus mengatakan si C ya, mengatakan ke F, 1 tambah 1, 3. Nah itu baru masalah itu. Kok bisa gitu? Dari sumber yang sama isinya beda gitu. Kalau yang bin Ishaq ini, ya jelas bin Ishaq berbeda mengatakannya kepada Abu bin Bukair beda dengan ketika mengatakan kepada bin Salamah. Kenapa? Karena memang jalurnya beda. Yang kepada bin Bukair itu jalurnya melalui Abu Bakar langsung dia menerima kitab dari Abu Rafi. Sementara yang melalui bin Salamah yang dalam Mu'jam at-Tabrani itu jalurnya dari bapaknya Abu Bakar, di mana bapaknya ini mendengarkan ucapannya Abu Rafi. Yang menerima kitab Abu Rafi'nya. Sementara yang satunya Abu Bakarnya yang menerima kitab. Kan beda, bahasa satunya itu saya dapat kitab perkataan Abu Rafi. Satunya Abu Bakar yang berkata, Abu Rafi memberikan saya kitab itu. Jadi Abu Rafi dalam hadis pertama versi sebagai orang yang menerima kitab, versi satunya Abu Rafi sebagai yang memberikan kitab. Ya beda tentu. Apa berani memastikan kitabnya itu yang sama lah? Apa buktinya kan begitu? Jadi mari kita kalau mau menolak hadisnya bin Ishaq ini pakai teori baku. Hadisul mudallisi la yuqbalu hatta adhara atau hatta qala sami'tu au hadatsani, itu prinsipnya Imam Syafi'i. Jadi kita bukan mencela. Al-mudallisu laisa kadziban wa tadlisah laisa kitsban. Tadlis itu bukan kedustaan. Orang yang melakukan tadlis bukan pendusta. Tetapi begitu ya. La yuqbalu hadisuhu hatta qala hadatsani au sami'tu. Tetapi hadisnya orang yang suka menyamarkan ini tidak bisa kita terima sampai dia tidak menyamarkan. Artinya dia tidak melakukan tadlis di situ. Dia mempertegas saya menerima langsung. Dan tadlis itu Pak bukan matannya. Jadi merubah-rubah matan itu bukan urusan tadlis itu. Bukan. Tadlis itu kita tidak jujur tentang kualitas hadis berkaitan dengan sanadnya. Ada perawi yang bermasalah kita sembunyikan dengan menyebut dengan nama lain atau bahkan kita hilangkan. Itu namanya tadlis. Ada juga misalnya kita seolah-olah mengatakan mendengarkan langsung padahal tidak. Itulah disebut dengan al-mudallisu an-ana. Jadi dia sudah mudallis terus an-ana lagi. Meriwayatkannya pakai an gitu. Bukan hadatsani atau bukan sami'tu. Jadi tidak jelas dia mendengar langsung atau tidak. Maka kata Imam Syafi'i kalau mau diterima, ya untuk menghilangkan tadlisnya ya kita pastikan kamu mendengar langsung apa tidak gitu. Nah, kan begitu ya. Jadi
Menolak boleh, mengatakan tidak ada lebay, membuat-buat alasan untuk mempertegas penolakannya. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Oh, ini Abu Ishaq kepada ini mengatakan wajah tuh, kepada ini mengatakan ini. Oh, berarti Abu Ishaq pelin-pelan. Sementara hadis-hadis yang lain yang dengan jalur yang sama tidak pakai ini. Oh, berarti yang ini ulah ke pelin-pelanan Abu Ishaq. Ya biasa sebagai modelis. Nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu ya. Ya ini sebetulnya bukan menjatuhkan siapa-siapa. Ini mengomentari riset. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.